Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Halimah Ikfiru, Gina Rizky Rabbani Labibah, dan Wida Derevi TNU. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tes inteligensi dan tes minat bakat dari mata kuliah P3 Kodek. Konsep tes inteligensi dan minat bakat. Tes inteligensi merupakan tes yang disusun dan dikembangkan untuk mengetahui kemampuan dasar individu secara umum. Inteligensi dapat didefinisikan dengan beragam cara. A. Kemampuan berpikir abstrak. B. Kemampuan mempertimbangkan, memahami, dan menalar. C. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Dan D. Kemampuan total individu untuk bertindak dengan sengaja dan secara rasional dalam lingkungan. Faktor yang mempengaruhi inteligensi yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan, stabilitas IQ, dan kematangan seseorang. Tes minat merupakan tes yang disusun untuk mengetahui minat seseorang berdasarkan sikapnya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Konsep tes minat merupakan domain non-kognitif yang diungkap dengan tes kemampuan atau performance test yang ada 15 macam tes yang banyak digunakan saat ini. Tes bakat merupakan tes yang disusun untuk mengetahui kemampuan individu dalam bidang-bidang tertentu. Tes bakat memberikan prediksi bagi tingkat keberhasilan individu di masa yang akan datang dalam suatu keadaan atau pekerjaan tertentu. Bakat akan muncul bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan. Teori tes inteligensi. Yang pertama, teori unifaktor yang dikembangkan oleh Alfred Binet pada tahun 1857. Nah, teori ini dipandang sebagai teori yang tertua. Menurut beliau, inteligensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Oleh sebab itu, beliau mengemukakan bahwa inteligensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Teori yang kedua adalah teori dwifaktor yang dikembangkan oleh Charles Perman pada tahun 1927. Menurutnya, inteligensi itu terdapat dua faktor dalam kecerdasan, yaitu kecerdasan umum dan kecerdasan khusus. Adapun kecerdasan umum itu mendasari semua tingkah laku yang bergantung pada keturunan, sedangkan kecerdasan khusus mendasari tingkah laku tertentu dan bergantung pada pengalaman. 3 adalah teori multifaktor yang dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike dan Louis L. Thurston. Menurut mereka, inteligensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku intelijen. Dan menurut Thurston, faktor yang membentuk inteligensi adalah faktor umum dan khusus. Nah, Thurston membagi inteligensi menjadi 7 kemampuan primer, yaitu yang pertama, kemampuan numerikal matematik. Yang kedua, kemampuan verbal atau bahasa. Yang ketiga, kemampuan abstraksi berupa visualisasi atau berpikir. Yang keempat adalah kemampuan menghubungkan kata-kata. Adapun yang kelima adalah kemampuan membuat keputusan baik induktif maupun deduktif. Yang keenam, kemampuan mengenal atau mengamati. Dan yang ketujuh adalah kemampuan mengingat. Teori minat bakat. Berikut nama-nama tokoh yang mengembangkan teori minat bakat. Yang pertama adalah Chaplin pada tahun 2002. Beliau mengartikan bahwa bakat merupakan kapasitas berprestasi di masa depan. Yang kedua adalah Branca pada tahun 2005. Beliau mengemukakan bahwa bakat merupakan kemampuan yang dipandang sebagai indikasi seberapa baik individu mempelajari pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah Getzel
pada tahun 1966, menurutnya minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong individu untuk memperoleh aktivitas atau pemahaman untuk tujuan pencapaian. Yang keempat ada Hurlock pada tahun 1986, yang mana beliau mengartikan minat sebagai sumber motivasi yang mengarahkan individu pada apa yang mereka suka, bila diberi kebebasan untuk memilih. Pengertian administrasi. Terdapat arti administrasi dalam lingkup sempit dan luas yang dapat disimpulkan bahwa pengadministrasian tes adalah proses kegiatan pelaksanaan tes yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan naskah tes, sampai dengan pelaksanaan tes. Administrasi tes intelijensi. Yang pertama, menjelaskan tujuan pemeriksaan, lalu menjelaskan prosedur pemeriksaan, menjelaskan alat pemeriksaan, menanyakan kesiapan testi atau responder, melaksanakan tes binet, melakukan scoring, dan yang terakhir membuat laporan. Administrasi tes minat bakat. Yang pertama, saudara menerima formulir dan mengisi kolom di formulir. Lalu, saudara membaca instruksi yang berisi suatu daftar macam-macam pekerjaan. Dalam instruksi, terdapat daftar macam-macam pekerjaan yang dikelompokkan, dan saudara diminta untuk memilih pekerjaan yang saudara ingin lakukan atau yang paling disukai dengan mencantumkan nomor, mulai dari nomor 1 yang artinya saudara sukai, dan seterusnya sampai nomor 12 yang artinya saudara tidak sukai. Lalu konselor bertanya kepada saudara apakah ada pertanyaan, dan jika tidak ada pertanyaan, saudara dapat melanjutkan mengisi instruksi. Berikut merupakan gambaran tes intelijensi. Yang pertama ada IST atau Intelligence Structure Test. Merupakan salah satu jenis alat ukur yang mengukur konstruk intelijensi manusia. Sebagai alat ukur intelijensi, IST menghasilkan skor min dalam konteks intelijensi yang disebut dengan IQ. Yang kedua ada CFIT atau Culture Fair Intelligence Test. Tes ini dirancang dengan meminimalisir pengaruh kelancaran verbal, kondisi budaya, dan tingkat pendidikan. Tes kecerdasan Culture Fair ini berusaha menghindari unsur bahasa, kecepatan, dan isi yang terikat budaya. Tes Binet adalah alat tes intelijensi pertama yang dimulai pada tahun 1900-an. Alat tes ini memerlukan sebuah kotak yang berisi mainan khusus dan 2 buah buku yang berisi kartu-kartu, dan sebuah catatan untuk mencatat reaksi anak. Alat tes ini digunakan untuk anak-anak sampai dewasa dengan perbedaan pada tingkat kesulitan dan kesukaran pertanyaan yang diberikan. Alat tes ini bisa digunakan untuk anak-anak yang ingin masuk SD, SMP, SMA, maupun dalam tes psikotes. Tes Binet juga dapat diberikan, which dikembangkan oleh David Wessler yang mempublikasikannya pada tahun 1939, which adalah salah satu alat tes yang populer di Indonesia untuk usia 8-15 tahun. Terdiri dari tes verbal dan tes performance. Tes ini akan dibagi-bagi dalam beberapa aspek untuk mengetes kemampuan intelijensi anak. Gambaran tes minat bakat. Yang pertama ada RMIB atau Rothwell Miller Interest Blank. Tes ini disusun untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Tes RMIB berisikan daftar pekerjaan yang disusun menjadi 12 kategori pekerjaan dan dibedakan antara pria dan wanita. Lalu ada Holland atau SDS Holland Self-Directed Search. Tes ini merupakan pendekatan terhadap minat-minat pekerjaan. SDS Holland membedakan 6 tipe kepribadian, yaitu yang pertama, realistik. Tipe ini menyukai pekerjaan yang rumit dan butuh ketelitian. Lalu ada investigatif. Kepribadian ini menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan ide dan pemikiran guna mencari fakta dari suatu masalah. Lalu ada artistik. Individu dengan kepribadian ini menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan artistik, seperti seni. Ada sosial.
yaitu tipe yang cenderung menyukai berinteraksi dengan banyak orang. Selanjutnya ada enterprising. Kepribadian ini menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan proyek, ahli dalam negosiasi, dan memimpin. Dan yang terakhir ada konvensional. Orang dengan berkepribadian ini menyukai pekerjaan sesuai prosedur dan rutinitas yang telah ditetapkan. Dan tes yang terakhir ada KUDER. KUDER Preference Record Vocational. Tes minat bakat untuk mengetahui ketertarikan pada suatu bidang profesi tertentu.